Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan lebih lanjut untuk pengembangan modul praktek robotika jarak jauh. Nah, oke, sekarang kita akan mengakses komputer yang ada di lab robotika. Oke, nah kemudian kita memilih komputer yang ada di kampus. Ini adalah addressnya 383 ya, 383 004276. Oke, ini sudah sesuai. Terus kita masukkan passwordnya. Nah, ini sekarang kita sudah bisa mengakses komputer yang ada di lab robotika. Oke, ini kita minimize. Nah, ini adalah komputer yang ada di lab robotika. Kita sekarang menggunakan untuk webcamnya, softwarenya menggunakan IP Camera Viewer 4 gitu ya. Dengan menggunakan ini kita bisa mengakses lebih dari satu kamera yang nanti akan mempermudah kita untuk mencari posisi. Jadi kita akses IP kameranya, softwarenya. Nah, ini adalah tampilan dari modul praktek robotika kita, yaitu modul Mitsubishi. Jadi ini coba kita lihat. Ya, kita lihat dari sini. Ini adalah, kita bisa zoom ya. Kita bisa zoom, terus kemudian kita bisa lihat lebih dekat gitu ya. Jadi nanti ini untuk kamera 2 yang kita bisa melihat seluruhnya. Terus kemudian ini adalah kamera yang satu untuk melihat akses yang lebih dekat. Jadi nanti kita akan mengambil dari benda kerja yang ada di sini untuk diletakkan di area yang ada di sini. Oke. Nah, jadi ini komputer dari lab ini, ini adalah komputernya yang kita akses dari kampus. Nah, sekarang kita buka software Cosimirnya. Ini software Cosimirnya. Oke, terus kemudian kita buka filenya. Kita jarak jauh 5 gitu ya. Kita pilih softwarenya, itu robotnya yang sesuai. Terus kita klik finish. Oke, ini kita kecilkan karena supaya bisa satu layar untuk dua tampilan, yaitu untuk tampilan dari software Cosimir. Ya. Oke, nah di sini ini adalah posisi, ini adalah untuk program, ini adalah voxelnya ya, voxelnya yang ada di secara virtual. Sedangkan yang di sini ini adalah software realnya. Jadi kita akan menggerakkan robot terlebih dahulu. Jadi ini karena robotnya baru pertama kali kita hidupkan, maka kita perlu nesting ya, perlu nesting. Kita pakai software, pakai perintah nesting ya. Ini kita compile link ya. Terus kemudian kita koneksikan
robotnya. Ya. Oke, sebentar. Kita cek. Oke, ini berarti kita perlu setting hardware yang ada di kampus. Ini perlu kita cek apakah kabelnya sudah connect, terus kemudian apakah teaching box-nya sudah dimatikan. Mari kita cek, ya. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang sudah bisa connect. Nah, karena sudah bisa connect, ini yang ada di sini. Kita download PC2 Robot 1 sampai 20. Nah, ini kalau sudah selesai, kita jalankan program start. Nah, maka robot ini menuju ke posisi nesting. Ya. Nah, karena kita akan mengambil benda kerja ini untuk diletakkan di sini, maka kita harus mencari posisi. Kita menggerakkan robot, ya, seperti sebelumnya. Nah, sekarang dengan menggunakan dua kamera ini, kita akan bisa lebih mudah untuk mencari posisi. Terlebih lagi kameranya bisa kita zoom, ya, kita bisa menggerakkan supaya nanti kita bisa melihat secara lebih dekat. Ya, ini bisa kita zoom. Kalau misalnya ini kita mau zoomnya lebih tinggi, resolusinya kita atur lebih kecil lagi. Ini video properties yang ada di sini, resolusinya kita milih 352, ini kita bisa 320 ini lebih kecil. Yang ini juga kita lakukan yang sama. Nah, jadi kita nanti bisa zoom dengan lebih besar lagi, ya. Nah, ini lebih besar. Oke. Nah, sekarang kita mau menggerakkan pakai menu jog operation, ya. Nah, ini kita akan menggerakkan robotnya. Ini saya taruh di sini. Nah, kita gerakkan mulai dari kita bisa menggerakkan dengan 3 cara. Jari join itu artinya kita bisa menggerakkan per aksisnya. Kita ini robotnya adalah 5 aksis. Ini Mitsubishi RVM1. Kita bisa menggerakkan dengan cara X, Y, Z. Ini berarti sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini sumbu X, ini sumbu Y, dan sumbu Z adalah naik turun, gitu ya. Terus kita bisa menggerakkan juga dengan cara tools, ya, dimana dengan tools ini nanti kita bisa merubah orientasi, gitu ya, merubah orientasi. Misalnya nanti digunakan untuk menempatkan benda di tempat yang permukaannya miring, gitu ya, atau melakukan proses di tempat yang miring. Nah, kita pakai join dulu, ya. Di sini ada 5 aksis. Aksis 1 ini adalah width-nya, kita bisa gerakkan, maka robot akan bergerak, ya. Kita lihat di situ robotnya bergerak. Nah, kalau kita naikkan, maka nanti incrementnya akan setiap kali langkah kita ini akan lebih besar, ya. Robot akan bergerak lebih banyak incrementnya. Nah, ya, sedangkan di atas ini adalah kecepatannya untuk bergerak dari posisi satu ke posisi berikutnya. Jadi kalau nanti tinggal sedikit gerakannya, kita bisa menurunkan incrementnya di sini, ya. Ini kita gerakkan misalnya. Nah, ini kita turunkan misalnya untuk yang aksis kedua.
ini lebih kita cepatkan. Yang akses ketiga, nah Anda bisa lihat di situ. Mungkin untuk yang pertama, misalnya kita lihat ini, kita bisa menggunakan tampilan satu kamera saja, ya. Kita bisa lebih jelas. Ini akses 3 kita gerakkan. Ini mungkin kita turunkan kecepatannya. Ini akses yang pertama untuk waze-nya. Ini kita tingkatkan. Ya, sedikit ada delay. Nah, nanti kalau sudah dekat bisa kita menggunakan kamera yang kedua. Nah, ini kita naikkan dulu. Nah, ini kita turunkan. Akses keduanya kita turunkan. Nah, kita sekarang cek pakai kamera yang satunya. Ya, ini kita turunkan lagi. Ini kecepatannya kita turunkan. Agak delay untuk videonya. Ya, kita perlu hati-hati supaya tidak menabrak. Ya, ini terlalu ke kanan. Nah, oke. Kemudian kita lihat dari video yang satunya, ya. Kita lihat ini robot sudah mendekati areanya. Kemudian kalau ini sudah dianggap lurus, kita menggerakkan menggunakan XYZ, ya, supaya bisa bergerak secara vertikal. Ini kita turunkan sumbu Z. Kita turunkan sumbu Z. Nah, ini bisa kita zoom. Ya. Terus kemudian yang joinnya ini kita putar supaya kita ini kita putar joinnya, rollnya. Ya, ini kebalik.
supaya kita bisa melihat lebih jelas. Ini kecepatannya kita tingkatkan. Nah, kita turunkan sekarang arah sumbu Z. Jadi ini apakah sudah tepat ya? Kira-kira sudah tepat yang ada di situ. Kita turunkan arah sumbu Z. Oke, kita turunkan arah sumbu Z. Nah, jadi di sini yang perlu hati-hati, kecepatannya kita turunkan. Nah, ini nabrak. Kita naikkan dulu. Berarti kita perlu zoom dari sini. Coba. Nah, kita lihat dari sini sepertinya ini kurang maju. Berarti X-nya adalah yang positif. Ya. Nah, sekarang kita coba turunkan Z. Ya, nah, misalnya kita asumsi ini adalah sudah posisi pas, jadi nanti kita memang harus betul-betul hati-hati untuk mencari posisinya. Ini adalah misalnya posisi pas, ini kita set ke posisi 1. Nah, terus kemudian ini adalah posisi 1, kita naikkan untuk sumbu Z-nya, kita naikkan ini arah sumbu Z. Ya, ini terlalu cepat. Ini kita minimize. Nah, ini adalah sumbu Z-nya. Ini adalah posisi 2. Nah, sekarang kita gerakkan ke arah sumbu, ya pakai join, kita gerakkan ke sana. Jadi akan diletakkan di tempat ini, akan diletakkan di sini, maka kita gerakkan sekarang pakai wish. Kita gerakkan wishnya, kita cepetin. Ya, sedikit lagi.
Ya, kita lihat pakai kamera yang banyak, ini kurang mundur ya. Kita bisa lihat di situ. Ini kurang mundur, berarti kita gerakkan XYZ, Y-nya minus. Ya, Y-nya minus. Oke, ini sudah pas. Itu ya, ini kurang joinnya kurang ke kiri. Ya, kita lihat yang satunya. Oke, asumsi ini sudah pas, kita set ke posisi 3. Terus kemudian kita turunkan arah sumbu Z. Ini kita turunkan, Z turun. Ya, Z turun. Ini kita kecilin lagi. Nah, ini adalah posisi 4. Oke, kita set. Nah, terus kemudian kita lihat dua kamera. Kita akan mencari posisi aman. Ya, kita posisi aman ini saya kecilin. Ini juga saya kecilin. Oke, kita akan mencari posisi amannya di atas sana. Maka kita pakai join. Kita gerakkan shouldernya naik. Sebentar, kita menuju ke posisi 3 dulu. Execute, ini ke position to robot. Nah, ini posisi 3. Sekarang kita naikkan shouldernya. Kenceng. Untuk cari posisi amannya. Nah, ini adalah posisi aman. Oke, berarti kita sudah punya 5 posisi. Ini kita close. Jadi ini adalah posisi 1, posisi 2 atasnya, posisi 3, posisi 4, dan posisi 5. Ya, posisi 3, posisi 4. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat program untuk mengambil benda ini, diletakkan di sini, terus kemudian menuju ke posisi aman. Maka ini setelah nesting, kita bergerak ke posisi aman, posisi 5. Ini adalah posisi aman 30 ya. Ini kita kasih keterangan mengambil benda ya. Maka ini 40 itu adalah move ke posisi 2, 50 adalah move ke posisi 1, 60 itu grippernya nutup, 70 itu adalah move ke posisi 2, grippernya nutup. Ya, ini 80
ini tadi mengambil benda ya. Mengambil benda ini adalah meletakkan benda. Oke. Berarti menuju ke posisi 5, posisi aman. Kemudian 100 itu menuju ke posisi 3 dengan kondisi grippernya nutup. Dengan grippernya nutup. Kemudian 110 ini move ke posisi 4, grippernya nutup. Terus 120 itu adalah move, grippernya open. 130 itu adalah move ke posisi 3. 140 move ke posisi 5. 150 selesai. Oke, ini adalah programnya. Kita compile, terus kemudian kita simulasikan di sini. Start. Nah, itu ya. Kita start. Oke, nah sekarang kecepatannya mau kita atur sampai di sini move ke posisi 2. Ini kita atur 15 adalah SP 6 high. Terus kemudian sampai ke posisi sini 45 ini SP 3 low. Terus kemudian move grippernya nutup ini adalah 90 SP 6 high. Ini 115 105. Ini SP 3 low ya. Oke, terus kemudian ini 135 speed 6 high. Oke, kita compile apakah ada error. Ini harus 85 ya. Oke, kita compile. NT ini warning. Nah, kita jalankan. Oke, kalau sudah, sekarang kita download posisinya. Jadi kita robot itu kita punya posisi 5. Ya, ini posisi 5. Ini adalah di sini. Terus kemudian posisi 1 itu adalah di sini. Ya. Nah, ini adalah posisi 1. Ya. Terus kemudian posisi 2 itu di atasnya. Ini execute. Ini posisi 2. Oke, terus kemudian kita punya posisi 3. Ini adalah di sini. Ya, terus kemudian kita punya posisi 4. Ini adalah di sini. Nah, kita menuju ke posisi 5 yaitu posisi aman. Ini adalah posisi aman. Oke, sekarang berarti sudah kita punya posisi yang masih ada di komputer. Ini akan kita download. Kita klik di sini, kemudian execute, download PC to robot. Ini posisi 1 sampai posisi 5. Oke, terus kemudian di sini posisi programnya 10 sampai 150. Ini execute, download PC, ini 10 sampai 150. Oke, nah kemudian tadi yang ini sudah kita simulasikan di sini tadi, ya, ini simulasinya.
Oke, berarti sudah. Sekarang kita tinggal simulasikan real yang ada di robot yang ada di kampus, ya. Maka ini sekarang kita simulasikan. Ini sudah minimal, ini sudah. Nah, sekarang kita akan simulasikan. Maka yang kita lakukan execute. Ini program start. Ya, maka robot akan bergerak ke posisi resting. Ya. Nah, nanti bisa dilihat apakah dia bisa mencekam. Ini di sini. Oh, tidak tercekam. Nah, berarti nanti posisi pencekaman masih belum tepat. Nanti kita bisa mencari posisi. Nah, nanti kita akan mengembangkan bagaimana supaya kameranya itu bisa mengakses beberapa posisi, sehingga nanti bisa mencari posisi dengan lebih mudah. Jadi demikian kita mengembangkan modul pembelajaran praktek robotika jarak jauh melalui internet. Jadi nanti kita akan bisa mengakses robot yang ada di kampus dari rumah masing-masing melalui internet. Oke, semoga bermanfaat.